Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan, yang kami hormati Pak Menteri Perencanaan Pembangunan, Kepala Bappenas, kami hormati Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, CEO Danantara, yang kami hormati Ibu Menteri Pariwisata, yang kami hormati Pak Menteri Perdagangan, dan yang kami hormati kepada Bapak Kepala Badan Gizi Nasional, teman-teman media cetak, media elektronik, terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Jadi sore hari ini tadi kita melihat pengumuman dari BPS, dan kalau kita lihat keadaan situasi ekonomi global di triwulan kedua masih tetap meninggalkan ketidakpastian dan juga tidak bisa diprediksi. Namun ada satu hal yang juga menjadi signal, yaitu terkait dengan tarif Trump itu sudah sebagian selesai atau dianggap selesai, di mana kita lihat pertumbuhan ekonomi global dari sisi trade diprediksi akan ada peningkatan. Dan juga kalau kita lihat berbagai negara, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan naik di 3%, dan juga terkait dengan pertumbuhan di Amerika yang diprediksi 1,8 dan di China 4,8%. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi sektor eksternal Indonesia, relatif Indonesia masih menjaga ketahanan, di mana kalau kita lihat cadangan devisa masih 152,6, kemudian juga neraca pembayaran juga masih relatif baik, kemudian ekspor dan import secara year on year, neraca perdagangan selama 62 bulan juga terjaga surplus di angka 10,9 billion di Q1, dan rasio utang kita juga masih relatif terjaga di 30%. Nah, kalau kita lihat ekonomi kita masih solid, dan memang rencana kita di semester kedua kita menargetkan sasaran di 5,2% bisa dicapai. Namun apa yang diumumkan tadi pagi, alhamdulillah kita kembali ke jalur 5%. Jadi 5,12, mohon maaf. Indonesia hanya di bawah Cina yang 5,2. Beberapa negara di bawah kita, mulai Malaysia, Singapura, kemudian berbagai negara lain termasuk Amerika yang 2%, kemudian Korea juga relatif rendah. Sehingga di antara negara G20 dan ASEAN, kita salah satu yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat di triwulan 2, secara regional tumbuh positif. Kita lihat di Sumatera 4,98, Jawa 5,24, Bali 3,73, kemudian Kalimantan 4,95, kemudian Sulawesi 5,83, Maluku Papua 3,3. Nah, kalau kita lihat beberapa permintaan relatif kuat, kita lihat daripada konsumsi rumah tangga masih positif di 4,97, dan ini share-nya 54,25%. Kemudian konsumsi LNPRT di 7,82%, kemudian konsumsi pemerintah dibandingkan tahun lalu memang minus 0,33 karena tahun lalu itu ada pemilu sehingga government spending-nya besar.
Dari segi investasi, tumbuhnya juga baik 6,99%, dan ekspor barang dan jasa ini juga baik double digit 10,67, dan importnya 11,65. Sehingga tentu ke depan kita akan terus dorong konsumsi, meningkatkan utilitas, dan menciptakan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih 4,97%, positif, kemudian indeks penjualan real juga masih angka positif di 233,7, kemudian indeks keyakinan konsumen masih di atas 100 yaitu 117,8, dan terlihat ekspansi bansos melalui paket stimulus di kuartal kedua itu meningkatkan tumbuh double digit. Jadi bansos di kuartal kedua kita lihat PKH yang 25,12, bantuan sosialnya 25,12%, kemudian PKH 6,74 dan sembako 36%. Kemudian kita lihat konsumsi daripada masyarakat ini terlihat shifting belanjanya lari ke belanja online. Kita lihat transaksi retail online ini baru dirilis oleh BPS, tahun kemarin tidak di-track, tapi tahun ini sudah mulai di-track. Retail dan marketplace tumbuhnya kuartal to kuartal adalah 7,55%. Kemudian yang shift ke online, salah satu contoh yang tumbuhnya tinggi adalah personal care dan kosmetik, itu naik mendekati 17%. Kemudian produk rumah tangga dan kantor itu juga 72,8 triliun, growth-nya adalah 29,38%. Nah, transaksinya juga meningkat pesat, di mana di tahun 2018 transaksinya itu ada 280 juta, di tahun lalu sudah 3,24 miliar. Nah, kalau kita lihat kinerja keuangan sektor retail, dari 3 perusahaan pabrik, 1 minimarket, yang 2, salah satu yang banyak outlet di mall, seluruhnya semester 1 ini pertumbuhannya mendekati 5%, 4,99, 6,85, dan 12,87%. Ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu Rohana dan Rojali ini isu yang ditiup-tiup. Jadi faktanya berbeda, dan tentu ini yang harus kita lihat. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari segi inflasi. Nah, core inflasi di angka 2,32, dan dibandingkan per provinsi kita lihat beberapa provinsi tinggi, artinya daya beli ataupun masyarakat di tengah ketidakpastian global masih melakukan konsumsi secara kuat, dan angka ini ditunjukkan oleh angka inflasi. Nah, kalau kita lihat dari investasi atau PMTB, pertumbuhannya juga di kuartal kedua tinggi 6,99%. Kemudian lembaga rating juga kita masih dalam satu tingkat di atas investment grade. Realisasi investasi juga secara total di kuartal kedua mencapai target selama kuartal kedua, dan secara tahunan satu semester juga mencapai target. Dan kita melihat yang baik adalah import barang modal, itu juga 37,89 billion, artinya terjadi kenaikan dari realisasi investasi, dan ini ke depannya pasti masuk dalam sektor produktif. Nah, kalau kita lihat PMI Index versi dari Bank Indonesia, Pro Manufacturing Index, itu sudah masuk di angka 50,89, artinya sudah ada optimisme di pasar.
Nah, kalau kita lihat secara raca perdagangan, kita lihat selama 62 bulan masih surplus, dan ini salah satu ekspor yang 24,43 billion, importnya 19,38, dan surplusnya 4,1. Ini satu bulan. Kalau kita lihat dari segi non-migas, pasar Amerika masih kuat. Jadi kita masih ekspor sebulan 2,68 billion, kemudian importnya 1 billion, sehingga sebulan kita masih surplus 1,64. Kalau setengah tahun itu mungkin kita punya surplus hampir 9 billion dengan US. Jadi US menjadi satu pasar yang perlu dipertahankan karena pasarnya cukup besar. Sudah itu India, Belanda, Malaysia, dan Thailand. Kemudian kalau kita lihat sisi per sektor, ini hampir seluruhnya tumbuh positif. Sektor industri itu tumbuhnya di atas dari pertumbuhan ekonomi nasional. Industri tumbuh di 5,68 dan share-nya 18,67. Kemudian pertanian lebih rendah dari Q1 kemarin karena kebetulan shifting daripada panen. Sedangkan perdagangan 5,7, konstruksi mendekati 5, 4,98. Kemudian transportasi pergunangan itu 8,52. Digital atau Infocom 7,92, akomodasi, transport dan Mamin ini termasuk pariwisata di angka 8%. Jadi kita lihat beberapa sektor dominasi sektor jasa misalnya itu juga tumbuhnya 4,55%. Dan juga yang kita perlu lihat adalah konstruksi tumbuh kembali di angka 4,98 atau naik ke mendekati 5%. Nah, industri pengolahan ini tumbuh kuat, ini ditopang oleh logam dasar tumbuh 14,91%. Ini secara year on year, walaupun ada sektoral tarif, tetapi ini mulai masih tumbuh. Kemudian industri makanan minuman juga masih tumbuh di 6,15%. CPO minyak sawit masih tumbuh. Kimia, farmasi, obat-obatan ini juga relatif tumbuh untuk sekitar 43,17% untuk kimia dasar, dan yang organik 16,6%. Terkait dengan lapangan kerja, ini dibandingkan tahun lalu, angkatan bekerjanya bertambah 3,67 dan 3,59 juta penduduk atau 97,73% itu terserap oleh pasar, sehingga perekonomian kita menciptakan lapangan kerja kepada sekitar 3,59 juta penduduk. Nah, kemudian di sektor pariwisata ini terlihat bahwa jumlah wisatawan luar negeri dan dalam negeri itu terjadi peningkatan, terutama wisatawan mancanegara itu mencapai 140.000 orang dan per bulannya, dan wisata Nusantara 100.000. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini mendorong tumbuhnya wisatawan Nusantara secara year on year itu 23,32%. Kemudian ini juga mendorong sisi transportasi dengan berbagai program yang dibuat pemerintah, termasuk terkait dengan diskon-diskon pesawat maupun diskon tol dan yang lain, jalan tol. Itu angkutan rel tumbuh 9,17%, kemudian angkutan laut juga tumbuh 16,79%. Nah, kalau kita lihat denyut ekonomi dari sektor perbankan, kita lihat pertumbuhan dana pihak ketiga mendekati 7%, 6,96 di bulan Juni, dan kredit 7,77. Kalau lihat dari perbankan ini sangat sehat, jauh di atas KAR yang ditetapkan yaitu 25,43. Kemudian likuiditas juga relatif terjaga. Nah, ke depan beberapa hal yang didorong oleh
pemerintah, yaitu pertama akselerasi dari makan bergizi gratis (MBG). Ini realisasinya sudah relatif baik. Nanti Pak Kepala Badan Gizi akan memperjelas. Kemudian bansos di triwulan ketiga ini sebagian ada carry over dari triwulan kedua, dan sebagian daripada bantuan subsidi upah ini sudah berjalan di bulan Juli. Demikian pula pada program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Nah, kemudian pemerintah juga mendorong beberapa kegiatan terkait dengan investasi, yaitu dengan mendorong deregulasi, meningkatkan kapasitas SDM dan insentif fiskal, baik itu tax holiday, tax allowance, super deduction, dan koordinasi antar kementerian lembaga. Pemerintah juga terus melanjutkan program FLPP dan juga kredit program perumahan, KUR perumahan, untuk mendorong UMKM, di mana ini disiapkan untuk 450.000 perumahan. Regulasinya sudah disiapkan dan 350 FLPP, yang 450 KUR. Dan ini juga sudah disiapkan KUR-nya yang sifatnya 5 miliar untuk UMKM dan bisa revolving. Dan itu plafonnya jadi 20 miliar, Pak Menteri. Ya. Ibu sudah setuju, jadi hari ini sudah jalan. Ya. Kemudian juga terkait dengan PPN DTP untuk sektor properti 100% sampai dengan 2 miliar sampai bulan Desember. Kemudian selanjutnya kebijakan menjaga ketahanan sektor eksternal. Ini kita dorong devisa hasil ekspor, kemarin compliance 80%, dan ini 3 bulan, setiap 3 bulan kita evaluasi. Dan tentu ini kita akan dorong. Kemudian deregulasi kebijakan impor oleh Menteri Perdagangan. Kemudian peningkatan fasilitas perdagangan termasuk local currency transaction. Saat sekarang sudah sekitar 9,4 miliar atau 50% lebih dari total LCT di tahun 2024. Jadi local transaksi sudah berjalan. Kemudian dari berbagai kerjasama bilateral maupun multilateral terus didorong, baik itu OECD, BRICS, FTA, EU SEPA yang diharapkan bisa diselesaikan legal dokumennya di tahun ini. Kemudian industri padat karya terus didorong, ya sektornya adalah makanan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, furniture. Untuk pasar Eropa seluruhnya biaya masuknya 0. Jadi dengan EU SEPA ini seluruhnya 0. Kemudian dengan Amerika juga dengan tarif 19%, ini menyelamatkan tenaga kerja yang di sektor ini yang secara total ada 12,2 juta. Kemudian kebijakan mendorong mobilitas dan masyarakat dan pariwisata, ini beberapa program yang akan dilanjutkan di bulan Nataru nanti. Dan ini adalah resiprokal seperti kemarin EU sudah mengumumkan bahwa visa untuk Indonesia itu dipermudah dengan model cascade. Jadi kalau sudah dapat 1 kali visa, berikutnya diperpanjang multi entry 5 tahun, masuknya dari berbagai negara dibolehkan. Mungkin itu yang dari saya, selanjutnya kami minta Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menko Perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko, kami akan menyampaikan terutama mungkin peranan dari APBN di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, dan pemerataan kesejahteraan. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, Indonesia tumbuh di kuartal kedua atau triwulan kedua 2025 dengan tingkat 5,12% year on year. Ini merupakan pertumbuhan meskipun dalam suasana dinamika global yang masih memunculkan ketidakpastian. Dukungan utama adalah dari konsumsi dan aktivitas investasi serta ekspor
aktivitas dunia usaha ekspansif terutama di sektor manufaktur, kemudian perdagangan, transport, dan akomodasi makan serta minum. Pemerintah dalam hal ini kami dalam mengelola APBN akan mengoptimalkan peranan APBN untuk terus mendukung perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN terutama terus diandalkan di dalam melakukan fungsi counter-cyclical, terutama dalam jangka pendek waktu persepsi mengenai pelemahan ekonomi muncul. Kami menggunakan APBN untuk terus mendukung dan memulihkan agar optimisme dan pertumbuhan ekonomi bisa terus terjaga stabil atau makin kuat. Stimulus ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah juga menggunakan APBN secara sangat signifikan. Di dalam rilis BPS disebutkan konsumsi rumah tangga di triwulan kedua adalah tumbuh 4,97% year on year. Ini menunjukkan bahwa hal yang dilakukan oleh pemerintah menjaga inflasi tetap rendah di 2,18% ya. Di kuartal kedua lebih tinggi sedikit tapi masih di dalam range 2,5 plus minus 1. Dan juga pengeluaran masyarakat terutama untuk bidang transportasi, restoran, sejalan dengan mobilitas masyarakat terutama pada masa libur sekolah yang waktu itu memang merupakan target pemerintah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat melalui berbagai insentif yang diberikan termasuk tarif dari transport yang didiskon atau PPN-nya diturunkan, sehingga pada masa libur sekolah dan hari besar keagamaan telah mampu untuk menstimulus perekonomian melalui insentif maupun signaling dari pemerintah dan support dari APBN. APBN juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk menjaga daya beli melalui tadi insentif diskon transport baik jalan tol, dan juga APBN memberikan penebalan dari bantuan sosial. Ini cukup memberikan dukungan terutama untuk kelompok menengah bawah. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah. Ini langsung masuk ke dalam account-nya masing-masing pekerja formal dan tentu ini langsung menciptakan juga multiplier melalui konsumsi rumah tangga. Selain itu pada kuartal kedua dilakukan pencairan gaji ke-13 yang nilainya cukup signifikan, lebih dari 37 triliun. Konsumsi pemerintah di kuartal kedua menurut BPS masih negatif, yaitu kontraksi 0,33%. Hal ini karena tahun lalu Januari hingga Juni pengeluaran pemerintah pada masa pemilu itu tumbuh hingga di atas 12%. Jadi kalau sekarang masih kontraksi itu karena baseline-nya tahun lalu cukup tinggi. Meskipun demikian sebetulnya kami mengharapkan di kuartal kedua sudah mulai positif. Estimasi kami sebetulnya di sekitar 0,2. Jadi BPS mengeluarkan dengan kontraksi 0,33. Ini berarti kita harus bekerja lebih keras dari seluruh kementerian lembaga serta Pemda untuk bisa mengakselerasi belanjanya. Meskipun demikian, kalau kita lihat kontraksi 0,33% year on year ini lebih baik dibandingkan kondisi belanja pemerintah di kuartal 1 yang waktu itu memang masih merupakan adjustment dari kabinet baru di mana belanja pemerintah mengalami kontraksi hingga 1,37%. Tentu nanti ini kita akan lihat di semester kedua. Konsumsi pemerintah dalam hal belanja pemerintah terutama untuk menjaga konsumsi masyarakat, ini kalau kita lihat tahun lalu 12,2% di 2024 Januari Juni, jadi baseline-nya memang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang ini hanya tumbuh 0,6 oleh BPS masuk dalam bentuk kontraksi 0,33. Kita lihat dari sisi belanja, kita belanja pegawai masih positif, belanja
1%, belanja barang kontraksi 9,7, namun belanja modal ini tumbuhnya hingga 30%, dan bantuan sosial, penebalan bantuan sosial memang tumbuh cukup tinggi yaitu 20,4%. Jadi dua hal ini yang masuk di dalam perhitungan growth dari triwulan kedua untuk menopang daya beli dan tadi mendukung masyarakat maupun dari sisi nanti belanja modal terutama investasi. Investasi yang tumbuh cukup tinggi 6,99%. Ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak triwulan 2 2021. Suatu pemulihan yang cukup tentu saja kita syukuri karena di kuartal 1 kami sudah merasa cukup khawatir bahwa pertumbuhan investasi itu hanya sedikit di atas 2%. Jadi dalam hal ini kenaikan 6,99 cukup merupakan suatu akselerasi dari investasi. Terutama tadi belanja modal baik dari pemerintah yang sudah akseleratif, BUMN, dan juga dari aktivitas investasi swasta. Kita harap ini menggambarkan adanya optimisme dan rencana untuk investasi ke depan, terutama ditopang dengan policy pemerintah untuk mempermudah iklim usaha, deregulasi, dan memperbaiki berbagai iklim investasi di Indonesia. Kita lihat investasi bangunan tumbuh 4,89, mesin tumbuhnya hingga 25,3%. Meskipun kontribusi untuk mesin di dalam total PMTB adalah 14%, tapi tumbuhnya sangat tinggi yaitu 25,3%. Untuk bangunan di 4,89, kontribusinya mungkin paling besar, makanya sering kita menggunakan proksinya adalah konsumsi semen karena bangunan itu memberikan kontribusi terhadap PMTB yang cukup besar. Untuk pembangunan infrastruktur dari proyek strategis nasional dan program prioritas pemerintah seperti pembangunan sekolah rakyat, kemudian berbagai nanti di sektor perumahan, Pak Menteri Perumahan akan bisa menyampaikan sekolah rakyat 65 sekolah sudah dilakukan. Nanti pembangunan dapur MBG ada 2.500 dapur dan pembangunan infrastruktur strategis lainnya. FLPP 147.000 sudah terrealisir dari 350.000 yang akan ditargetkan Menteri Perumahan. Itu semuanya memberikan kontribusi terhadap terutama 4,89 di sisi bangunan. Untuk mesin yang tumbuh 25,3%, terutama adalah barang import modal jenis mesin yang tumbuh 28,16% dari import kita. Ini baik di swasta maupun juga dari pemerintah. Belanja modal pemerintah tumbuhnya mencapai 30,37%, seperti yang tadi disampaikan di dalam belanja pemerintah, terutama juga pada peralatan dan mesin. Untuk realisasi investasi langsung yang mencapai 477,7 triliun, terutama didukung oleh PMDM, penanaman modal dalam negeri, yang tumbuhnya mencapai 30,5% year on year. Ini diharapkan akan meningkatkan optimisme di dalam iklim investasi domestik yang akan terus kita coba jaga. Ekspor juga tumbuh cukup tinggi yaitu 10,67. Ini di tengah-tengah Presiden Trump mengumumkan tarif retaliasi atau Liberation Days tarif. Nampaknya ini menggambarkan adanya front loading ekspor ke Amerika Serikat. Jadi mumpung baru diumumkan, belum diberlakukan karena diberlakukannya baru Agustus tanggal 7 ini. Jadi banyak pesanan ekspor sebelum kenaikan tarif itu dilakukan bahkan sesudah terjadi pengumuman tersebut. Ini menjelaskan mungkin sedikit dari pertumbuhan ekspor yang justru meningkat pada saat pengumuman di kuartal kedua. Kita nanti harus melihat secara hati-hati dampak keputusan dari Presiden Trump menetapkan 19% yang lebih rendah dari yang diumumkan awal. Kita harapkan momentum akan terjaga di kuartal ketiga dan keempat. Ekspor jasa tumbuh tinggi 11,17%. Nanti Ibu Widi akan menyampaikan mengenai kunjungan wisatawan mancanegara karena ini adalah termasuk dalam ekspor jasa. Import juga tumbuh tinggi di 12,17.
persen, terutama untuk bahan baku dan barang modal. Ini juga memberikan optimisme bahwa import ini kemudian akan mendukung pertumbuhan terutama di sektor manufaktur pada kuartal selanjutnya. Untuk import jasa, terutama mobilitas wisatawan mancanegara tumbuh 8,43%. Nanti Bu Menteri Tourism Pariwisata akan bisa menyampaikan. Kalau dari sisi produksi, kami juga melihat suatu perkembangan yang positif untuk industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar baik dari sisi perekonomian maupun dari sisi pajak. Ini tumbuh 5,68%. Terutama akibat hilirisasi dan juga karena domestic demand yang meningkat. Industri logam dasar tumbuhnya bahkan 14,9%, terutama karena permintaan ekspor. Untuk industri makan dan minum tumbuhnya 6,2, terutama untuk CPO dan minyak goreng. Kita harap ini juga MBG maupun dari sisi permintaan ekspor memberikan dukungan kepada growth di sektor manufaktur. Industri kimia dan farmasi tumbuh 9,4%. Ini juga karena berbagai ekspansi dari kesehatan. Belanja pemerintah untuk sektor kesehatan juga meningkat dan ini juga diharapkan akan juga meningkatkan permintaan terhadap industri kimia dan farmasi. Untuk pertanian, kehutanan perikanan tumbuh 13,82. Dipengaruhi karena tadi telah disampaikan oleh Pak Menko mengenai pergeseran tanaman pangan. Perdagangan tumbuh 5,37%. Ini didorong terutama untuk konsumsi kebutuhan rumah tangga dan aktivitas produksi lainnya. Konstruksi tumbuh 4,98 juga menunjukkan investasi di sektor bangunan yang tadi juga menjelaskan dari sisi PMTB. Dari pertambangan sudah mulai pulih meskipun tumbuhnya hanya di 2,03%, terutama karena hilirisasi sehingga memunculkan permintaan terhadap raw material. Untuk transport dan pergudangan tumbuh 8,52, ini terutama karena respons dari policy yang kita luncurkan Pak Menko ya waktu itu, yaitu pada hari libur dengan memberikan stimulus dalam berbagai diskon tarif yang kita berikan untuk transportasi darat. Untuk informasi dan komunikasi tumbuhnya di 7,92. Nah, kami dari sisi APBN akan terus melakukan tugasnya untuk mengelola perekonomian dan menjalankan apa yang sudah direncanakan sehingga perekonomian diharapkan tetap bisa tumbuh terjaga di sekitar 5%. Paket stimulus yang telah diumumkan Pak Menko waktu itu bersama beberapa menteri, yaitu 24,4 triliun untuk menjaga daya beli, untuk penebalan kinerja dunia usaha dan stabilisasi ekonomi telah berjalan. Dari mulai diskon transport dengan melakukan PPN yang ditanggung pemerintah, penebalan bantuan sosial tadi 11,9 triliun, bantuan subsidi upah 10,72 triliun, ini semuanya tadi memberikan penjelasan mengenai tadi consumption maupun beberapa kenaikan dari beberapa sisi demand side. Kemudian untuk triwulan ketiga kita akan terus masih ada 10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga yang kita harapkan juga akan memberikan momentum pada bulan Juli yang baru saja kita lewati, dan nanti di bulan Agustus ini diharapkan momentumnya tetap terjaga. Beberapa yang memberikan optimisme tentu saja karena belanja pemerintah mulai terakselerasi. Makan bergizi gratis, nanti mungkin Pak Dadan bisa menyampaikan. Pembangunan sekolah rakyat ini juga akan 200, mendekati 200 akan mulai berjalan di bulan September, berarti seluruh renovasi rehabilitasi terjadi pada bulan Juli Agustus ini. Juga rehabilitasi sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar ini juga mulai terakselerasi di kuartal ketiga ini. Kemudian dari Menteri Perumahan FLPP nanti tadi akan terus diharapkan bisa terjaga
mencapai 220.000 kuartal ketiga dan 350.000 di akhir tahun ini. Kami juga memberikan dukungan untuk stabilisasi harga pangan karena konsumsi penting sekali tadi. Jadi Bulog telah diinjeksi dengan 16,6 triliun untuk stabilisasi beras saja dan 5 triliun untuk stabilisasi harga jagung. Serta diregulasi di sektor pertanian untuk pupuk yang menyebabkan musim tanam bisa terjaga dengan ketersediaan pupuk yang bersubsidi. Kita juga menjaga iklim investasi agar tetap sehat dan kompetitif, terutama pemerintah akan juga setiap saat bersama dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian melakukan perlindungan industri dalam negeri dengan bea masuk tindakan pengaman atau BMTP apabila dibutuhkan. Ini sangat penting di dalam rangka kita untuk tetap menjaga competitiveness dari industri manufaktur kita. Kemudian untuk administrasi perpajakan juga disimplify, terutama untuk penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang akan bekerja sama dengan kami di dalam pemungutan PPh pasal 22. Tidak ada pajak baru atau tarif baru, hanya administrasinya disederhanakan dan dimudahkan. Kita akan terus bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga di bawah Pak Menko untuk perluasan deregulasi, relaksasi, efisiensi, sehingga dia terus akan mendorong investasi di dalam negeri. Di bidang perpajakan, pajak dan bea cukai, kami terus melakukan perbaikan administrasi dan juga terus melakukan perbaikan dari sisi kebijakan. Percepatan penetapan tarif perlindungan dari 40 menjadi 14 hari itu di dalam rangka kita mengintegrasikan sistem pengawasan melalui CEISA Bea Cukai dengan Kementerian Perdagangan di dalam rangka untuk menjamin kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik. Untuk semester kedua, Pak Menko, kami akan terus memonitor pelaksanaan APBN. APBN akan terus dioptimalkan di dalam menjaga momentum pertumbuhan. Tentu salah satu kepastian adalah penurunan tarif dari 32 menjadi 19% dari Amerika Serikat. Kemudian APBN akan melakukan counter cyclical di semester kedua. Kita akan melihat nanti penyerapan dari MBG, akan ada 30.000 lagi dapur dibangun, sekolah rakyat 200 akan terrealisir, FLPP 350.000 hunian layak, serta tadi KUR untuk kontraktor dan UMKM dan juga untuk dari sisi demand-nya. PPN DTP yaitu PPN untuk rumah komersial yang selama ini telah diberikan akan diteruskan sampai dengan akhir tahun. Diperkirakan akan ada 32.000 unit rumah komersial yang akan menikmati PPN DTP hingga 2 miliar rupiah. Kita juga akan terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat. Diperkirakan semester 2 287,8 triliun akan tersalurkan, dan Pak Menko bersama kami semuanya sedang menggodok untuk stimulus di sekitar liburan Nataru. Ini akan dilakukan juga nanti, semoga bisa diumumkan lebih cepat sehingga masyarakat bisa melakukan planning untuk perjalanan pada akhir tahun. Koperasi Merah Putih juga diperkirakan akan mulai beroperasi. Kami akan terus mendukung melalui penempatan dana di bank perbankan dan juga investasi di kawasan ekonomi khusus yang diharapkan akan tidak hanya mendorong growth tapi juga mentransformasikan ekonomi Indonesia. APBN pada paruh kedua semester kedua ini masih ada 2.121 triliun yang rencananya akan dibelanjakan dalam 6 bulan. Tentu kita tetap melihat kualitas belanja harus tetap baik, tata kelola menjadi baik dan tidak ada korupsi sehingga angka 2.121 triliun benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin untuk penutup bahwa World Economic Outlook dari IMF untuk tahun 2025 ini agak direvisi ke atas dari 2,8 ke 3%.
Ini juga mungkin dengan perbaikan outlook dari perekonomian kita di kuartal ketiga dan keempat, sambil terus menjaga momentum kuartal kedua yang sangat baik ini, diharapkan akan bisa memberikan optimisme dari perekonomian Indonesia di dalam menghadapi kondisi yang memang masih cukup menantang secara global. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Bu Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri PPN, Kepala Bappenas. Terima kasih Pak Menko. Seperti tadi sudah diulas oleh Bapak Menko dan juga Ibu Menteri Keuangan, bahwa PDB Indonesia tumbuh 5,12% year on year, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yaitu 5,5, dan ini harus kita syukuri karena adalah momentum kita untuk menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan datang. Selanjutnya kami juga memahami sepenuhnya bahwa ini adalah langkah awal untuk tumbuh bersama. Bahwa ini adalah langkah yang merupakan bagian dari kepemimpinan pemerintahan saat ini, kepemimpinan Bapak Presiden yang bisa diterjemahkan oleh para menteri, ibu menteri, dan kami dari kementerian lembaga. Dan ini merupakan dari paduan bagaimana kita bisa merencanakan pembangunan kita yang perencanaannya sudah disiapkan sejak tahun sebelumnya, mulai dari rencana bangunan jangka panjang nasional dan juga rencana bangunan jangka menengah nasional yang sudah disiapkan bersama kementerian dan lembaga lain. Dan dalam hal ini, Bappenas ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, dan kita ingin juga menjaga bahwa pertumbuhan ini juga tersebar di seluruh wilayah dari Aceh sampai Papua. Bu dan Pak sekalian, kita juga ingin bahwa pertumbuhan ini pertumbuhan yang sifatnya inklusif, yang artinya pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penjelasan yang disampaikan oleh Pak Menko dan Ibu Menteri Keuangan sudah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang baik, mulai dari belanja pemerintah yang efisien, belanja pemerintah yang terarah, dan juga dukungan dari Ibu dan Pak sekalian dari kementerian lembaga, dan khususnya kementerian lembaga yang langsung berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kami dari Kementerian Bappenas tidak hanya bekerja sama dengan setiap kementerian yang berkaitan langsung, tapi juga kementerian-kementerian lain yang dalam hal ini adalah ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, seperti Kementerian Dalam Negeri, di mana Bapak Menteri Dalam Negeri juga sangat mendukung supaya daerah juga menjaga, tidak hanya menjaga fiskal daerahnya, tapi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonominya. Demikian dari kami, dari Bappenas, Pak. Tadi sudah diulas semuanya. Terima kasih Pak Menko Ekuin, terima kasih Bu Menteri Keuangan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Menteri Ekuin. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya kami persilahkan Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM. Silakan. Terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Tadi sudah disampaikan baik oleh Bapak Menko Perekonomian maupun oleh Ibu Menteri Keuangan. Ya alhamdulillah memang investasi di kuartal kedua ini mengalami peningkatan yang sangat-sangat baik, karena memang ada beberapa kami melihat terutama memang di daerah Jawa Barat dan juga Sulawesi itu yang memang kalau kita lihat kontribusi dari kenaikan investasinya cukup meningkat sangat tajam, dan juga kontribusi dari investasi di kuartal kedua ini berdasarkan angka BPS adalah 2,06%, peningkatan yang cukup baik. Salah satunya juga perubahan yang kami lakukan, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, tapi ini adalah sangat penting ingin saya sampaikan kepada teman-teman media.
adalah tentunya pada saat mereka berinvestasi kita ingin lebih memberikan kepastian dari segi perizinan maupun izin, dari segi waktunya, karena mereka ingin lebih banyak mendapatkan predictability dan clarity juga dari sektor yang dari segi timingnya, dan ini kita lakukan dalam rangka tentunya untuk meningkatkan iklim investasi, iklim industri dari dari investasi yang akan masuk. Jadi perubahan itu yang cukup signifikan, yang alhamdulillah sudah keluar PP-nya, yang tadinya PP nomor 5 diubah menjadi PP nomor 28 tahun 2025, yang dimana itu memberikan kepastian dari segi perizinan. Karena sekarang karena ini melibatkan lebih dari 18 kementerian dan badan. Kalau dulu sudah ada perjanjian antara Kementerian Investasi dan kementerian lain, contohnya dalam service level agreement, contohnya misalnya saya dengan Kementerian Investasi dan kementerian lain, jangka waktunya perizinannya setelah masuk ke kami berikan kepada kementerian lain itu 10 hari. Nah, tapi mungkin dalam kenyataannya karena kesibukan yang tinggi mungkin bisa lebih dari 10 hari. Nah, tapi sekarang dengan adanya PP nomor 28 ini yang kita menerapkan kebijakan fiktif positif, yaitu di mana apabila dalam waktu yang sudah ditentukan, misalnya dalam waktu 10 hari, belum ada kabar dari kementerian terkait lainnya, kami otomatis bisa mengeluarkan izinnya. Nah, ini suatu inisiatif yang sangat-sangat baik, yang direspon oleh sangat-sangat positif. Saya banyak mendapatkan masukan baik dari investor dalam maupun luar negeri, dan diapresiasi oleh banyak counterpart kita dari luar. Kebetulan saya juga mendapatkan masukan dari USABC, ASEAN Business Council, dari MCEM, dari Eurocem, yang kebetulan baru bertemu dengan kami dan menyampaikan ini adalah suatu hal yang positif, sangat-sangat positif, yang memberikan kepastian terutama dari segi waktu atau timing dari perizinan yang mungkin selama ini menjadi lebih baik. Nah, dan ini juga kita integrasikan secara full dan elektronik di dalam OSS kami, yang memang terus coba kita tingkatkan, kita sempurnakan, dan ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden langsung agar iklim investasi di kita ini bisa terus meningkat dan menjadi lebih baik ke depannya. Dan kami meyakini insya Allah dari kami sampaikan juga dari Kementerian Keuangan, dengan masuknya impor barang modal yang tinggi, ini juga menandakan bahwa investasi ke bulan-bulan berikutnya, kalau kami lihat dari trajektori kami juga masih sangat-sangat tinggi. Jadi insya Allah target ke depannya sesuai yang ditargetkan oleh Bappenas kepada kami bisa kami tercapai, dan kami meyakini di triwulan berikutnya akan terjadi peningkatan yang sangat-sangat baik juga dari segi investasi yang masuk dari dalam maupun luar negeri. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri Investasi. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perdagangan. Baik, terima kasih Pak Menko. Ingin menambahkan sedikit Pak terkait dengan perkembangan ekspor kita. Saya langsung ke kumulatif Januari-Juni. Yang pertama adalah ekspor kita semester pertama mengalami peningkatan sebesar 7,7%, yaitu sekarang menjadi 135,41 miliar dari 125,73 miliar, dan surplus kita meningkat menjadi 19,48 miliar US dari tahun sebelumnya pada semester 1 15,58. Tujuan ekspor utama kita masih tetap RRT, kemudian disusul Amerika Serikat, India, Jepang, dan Malaysia. Kemudian kalau kita lihat surplus kita semester pertama, justru yang paling tinggi adalah ke Amerika sebesar 9,9 miliar, disusul India, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Kalau kita lihat
perkawasan Pak, ya Bapak Ibu, ASEAN menyumbang yang terbesar 9,5, kemudian EU 3,7 dan IAU 0,007. Ini kalau kita lihat kawasan EU dan IAU, kita baru selesai melakukan perundingan dagang. Mudah-mudahan ke depan ekspor kita bisa meningkat lebih besar karena kesempatan atau pangsa pasarnya menjadi terbuka lebih luas. Kalau kita lihat struktur ekspor kita ekspor kita didominasi oleh industri pengolahan sebesar 83,81%, kemudian pertambangan 13,55% dan pertanian 2,64%, dan kalau kita lihat pertumbuhannya, pertanian mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 49,77%, disusul industri pengolahan 16,57 dan pertambangan dan lainnya mengalami kontraksi sebesar 25,21%. Kemudian ekspor kita di top 20 negara, yang pertama yang terbesar adalah ke Swiss. Swiss ini bagian dari EFTA, ya, perjanjian yang sudah kita lakukan. Kita meningkat sebesar 111,2%, kemudian disusul Arab Saudi, Thailand, Bangladesh, dan Singapura. Kemudian kawasan dengan pertumbuhan ekspor tertinggi semester 1 adalah Asia Tengah sebesar 92%, Afrika Barat 57%, Afrika Timur 52%, Amerika Selatan 48%, Afrika Selatan 43%. Dan produk-produk yang mengalami pertumbuhan tertinggi dalam ekspornya adalah kakao dan olahan, kopi, teh dan rempah, timah dan barang daripadanya, aluminium, dan berbagai produk kimia. Kemudian kalau tadi kita juga mengalami impor kita, strukturnya adalah bahan baku penolong sebesar atau pangsanya 71,38%, kemudian barang modal 19,84% dan barang konsumsi 8,7%. Kalau kita lihat pertumbuhannya, barang modal kita, impor kita naik 20%, kemudian barang konsumsi turun 2,47% dan bahan baku atau penolong naik 2,58%. Saya kira secara singkat itu Pak, dan kita sedikit menyampaikan bahwa kita terus akan meningkatkan ekspor kita dengan beberapa perjanjian yang tahun ini bisa kita selesaikan seperti Indonesia EU CEPA, kemudian Indonesia Kanada, Indonesia Peru, kemudian IAU dan Indonesia Tunisia yang mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan sehingga pasar kita semakin besar untuk ekspor. Saya kira demikian Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Perdagangan. Selanjutnya kami silakan Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Yang saya hormati Pak Menko dan Ibu Menteri Keuangan dan rekan-rekan Menteri, pertama saya ucapkan terima kasih berkat dukungan Pak Menko dan Ibu Menteri Keuangan bisa disetujui KUR perumahan, dan sesuai arahan Pak Menko kami sudah siap Pak dari 31 Juli peraturan Menteri kami, tinggal kapan itu diluncurkan kami sudah siap karena jajaran dari Pak Menko, Menteri Keuangan, juga Pak Rosan dan Antara sangat membantu kami dalam prosesnya. Mudah-mudahan program ini bisa segera bisa diluncurkan karena akan sangat bermanfaat bagi banyak developer, kontraktor dari segi supply dan juga dari segi demand-nya. Akan banyak homestay, rumah-rumah untuk usaha yang akan bisa dibiayai, dan kami yakin angka ini akan bisa terserap efektif, cepat, karena kami sudah rapat contoh dengan BTN, kami sudah dengan para developer, kontraktor di BTN yang sudah kami jajaki, kemudian juga dari segi demand-nya dari KUR perumahan yang ada di BRI. Jadi kami sudah siap Pak untuk bisa menjalankan ini,
dan mudah-mudahan bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan dengan jumlah yang besar. Kemudian yang kedua juga sini sudah dijelaskan oleh Bapak Menko bahwa rumah subsidi ini meningkat rata-rata biasanya setiap tahun 200.000, tahun ini pertama kali sepanjang sejarah menjadi 350.000 untuk tahun ini, dan saya laporkan Ibu, mungkin ini datanya sampai 31 Juli. Barusan saya dikirimin data terakhir, sudah ada pergerakan yang cukup signifikan dalam beberapa hari ini, sehingga saya rasa target untuk bisa mencapai 350.000 mudah-mudahan bisa kita capai, Bu. Jadi saya bacakan aja realisasi KPR per 1 Januari 2025 sampai 5 Agustus. Kalau dari data proses bangun sampai akad sudah 40.967, kemudian realisasi penyaluran KPR bersubsidi ada 149.368, jadi jumlah totalnya sudah 190.335 per hari ini. Ini kerja keras dari jajaran Ibu yang bantu dari Tapera dan dari SMF, sehingga saya cukup optimis kita akan bisa mencapai apa yang sudah diamanatkan kepada kami. Kemudian juga terima kasih Ibu Menteri Keuangan sudah mengabulkan PPNDTP pembelian rumah 100%, sehingga negara makin hadir untuk perumahan rakyat yang di bawah 2 miliar ini, ya PPNDTP-nya 2 miliar dilanjutkan sampai Desember 2025, kemudian BPHTB sudah gratis, PBG sudah gratis. Dan saya laporkan juga di sini para pengembang dari RE, Himpera, Apersi itu khusus buat BPJ, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang jumlahnya puluhan juta, mereka memberikan gratis kepada anggota BPJS Ketenagakerjaan sampai Desember. Jadi gotong royong dari para pengusaha juga sudah mulai tampak, Pak, pertukaran Pak Menko. Jadi mereka tidak perlu membayar uang muka buat anggota BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga akan menjadi insentif yang luar biasa karena memang paling banyak pemakai rumah subsidi itu dari situ. Kemudian di sini juga Ibu sudah sampaikan bahwa untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS dengan target 40.000 rumah, Bu, kami sudah tadi dengan BPKP sudah mulai penyerapannya bulan ini segera jalan, dengan LKPP juga. Dan saya tambahkan juga dari CSR, kita juga dari perusahaan-perusahaan itu juga mendapatkan dukungan yang luar biasa. Jadi bukan hanya dari negara, kami juga mendapatkan support dari yayasan, dari Kadin, ya Pak Andi dan teman-teman, dan juga dari para perusahaan untuk membantu renovasi rumah. Jadi selain dari negara juga tahun ini mungkin tahun terbanyak para perusahaan, para pengusaha untuk membantu di sektor perumahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas support yang luar biasa dari jajaran Menko, Menteri Keuangan, dan antara Bappenas yang sangat membantu kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selanjutnya kami persilakan Kepala Badan Gizi Nasional. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah program makan bergizi berjalan dengan kecepatan yang di luar perkiraan. Hari ini kita sudah memiliki 3.338 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Sementara datanya melayani 8,2, kalau masing-masing 3.000 sebetulnya kita sudah hampir double digit. Jadi dalam 2 hari kita sudah akan mendapatkan data bahwa penerima manfaat itu sudah lebih dari 10 juta. Kemudian kita sudah mempekerjakan relawan di berbagai daerah karena program ini sudah ada di 38 provinsi, kemudian sudah ada di 502 kabupaten, sudah di 4.700 kecamatan dari 7.200, dan sudah memperkerjakan kurang lebih 106.000
Penyerapannya alhamdulillah hari ini sudah mencapai 7,9 triliun, padahal kami kemarin memperkirakan Juli itu akhir hanya 6 triliun. Dan dengan penambahan yang signifikan, penyerapan akan sangat signifikan di bulan Agustus dan September. Kita perkirakan nanti di Agustus sendiri, di bulan Agustus akan terserap 3 triliun sehingga kumulatif akan 9 triliun. Kemudian September kita sudah bisa melayani kurang lebih 50 juta penerima manfaat. Itu sudah kita akan serap kurang lebih 19 triliun. Dan kemudian di Oktober kita sudah bisa melayani 72 juta penerima manfaat dan kita sudah akan menyerap 37 triliun. Dan di November ini 75 juta penerima manfaat sudah akan menyerap kurang lebih 59 triliun. Dan di akhir Desember kita akan menyerap 76 triliun. Jadi anggaran yang 71 triliun itu untuk makan bergizinya sendiri kan 52 triliun. Jadi kami untuk makan bergizinya saja akan membutuhkan tambahan 24 triliun. Selain itu kami sedang melakukan percepatan terkait dengan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi, di mana percepatan itu dalam 3 strategi. Yang pertama adalah dengan mitra, di mana mayoritas SPPG ini dibangun oleh mitra. Dan strategi yang kami lakukan adalah mempercepat verifikasi. Kami sedang bekerja keras dari pagi sampai malam dengan jumlah orang yang cukup, mempercepat verifikasi, memperpendek waktu verifikasi, termasuk juga melakukan pemendekan administrasi. Kemudian yang kedua, yang SPPG dibangun lewat APBN ada kurang lebih 6 triliun yang harus kita implementasikan untuk membangun 1.542 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan kami baru saja bekerja sama dengan PU untuk percepatan pembangunan tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah pembangunan daerah 3T yang kami targetkan ada kurang lebih 6.000 SPPG di daerah 3T dan kami bekerjasama dengan pemerintah daerah dan dikoordinir oleh Kementerian Dalam Negeri dan setiap Pemda membentuk satgas masing-masing yang akan jadi mitra Badan Gizi Nasional. Seluruh infrastruktur kami targetkan akan selesai di bulan Oktober, sehingga November kami hanya mengisi administrasi dan memberikan pelayanan kepada seluruh target penerima manfaat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Badan Gizi Nasional. Yang terakhir silakan Ibu Menteri Pariwisata. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media sekalian. Saya sangat berbangga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 mampu mencapai 5,12% year on year, melebihi pencapaian kuartal pertama 2025 dan kuartal kedua 2024. Terlebih karena sektor pariwisata berkontribusi besar terhadap pencapaian tersebut. Terlihat dari pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, sektor jasa lainnya tertinggi pertumbuhannya di Q2 2025 sebesar 11,31%, didorong oleh peningkatan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara. Perjalanan wisatawan Nusantara pada kuartal kedua 2025 adalah sebesar 331,37 juta perjalanan, meningkat 22,32% dibandingkan kuartal kedua 2024. Kunjungan wisatawan mancanegara pada kuartal kedua 2025 adalah sebesar 3,89 juta kunjungan, meningkat 13,96% dibandingkan kuartal kedua 2024. Selama semester pertama tahun 2025 ini, kita sudah mencatatkan 613,78 juta perjalanan wisatawan Nusantara dan 7,05 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Kemudian sektor jasa perusahaan menjadi sektor tertinggi kedua, pertumbuhannya sebesar 9,31%. Hal ini didukung peningkatan aktivitas jasa agen atau biro perjalanan wisata. Sementara sektor transportasi dan perdagangan menjadi sektor tertinggi ketiga, pertumbuhannya sebesar 8,52%, didukung berbagai kebijakan stimulus ekonomi seperti diskon tiket pesawat,
kereta api, dan sebagainya. Sementara sektor akomodasi dan makan minum yang paling banyak didorong oleh kegiatan kepariwisataan menjadi sektor tertinggi keempat pertumbuhannya dengan pertumbuhan 8,04%. Kami sangat antusias menyambut paruh kedua tahun 2025 ini. Menjelang hari ulang tahun RI Agustus ini, kami telah berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI untuk promo dan paket wisata yang menarik sehingga wisatawan bisa memanfaatkan momen libur nasional tanggal 18 Agustus 2025 dengan berwisata di dalam negeri. Hotel-hotel sudah mulai mempublikasikan promo mereka, bahkan hingga 80% menyambut HUT RI yang ke-80. Kementerian Pariwisata juga mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat 58 festival karisma event Nusantara yang masih akan dilaksanakan hingga akhir tahun, termasuk Festival Pacu Jalur yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 24 Agustus nanti. Estimasi mulai Oktober nanti kita juga akan memulai kampanye untuk libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Kami telah memulai berkoordinasi dengan asosiasi dan pelaku usaha untuk menghadirkan promo dan paket wisata yang menarik bagi wisatawan Nusantara, khususnya yang mendorong pemerataan perjalanan ke berbagai wilayah di Indonesia. Upaya ini juga dikombinasikan dengan stimulus ekonomi untuk supply melalui kebijakan diskon transportasi dan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat sebagaimana dikomunikasikan oleh Bapak Menko Perekonomian tadi. Kunjungan wisatawan mancanegara yang mendatangkan devisa juga terus kita usahakan lewat partisipasi di Travel Expo, di antaranya World Travel Mart London di November ini, dan juga agenda business matching seperti di Malaysia yang baru saja dilaksanakan tanggal 29 sampai 31 Juli lalu, kemudian di Seoul dan Beijing di bulan September nanti. Bapak dan Ibu sekalian, kami optimis dengan upaya kolaboratif kita untuk menarik Wisman, juga antusiasme rakyat Indonesia untuk berwisata didukung stimulus pemerintah, pariwisata Indonesia akan semakin menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian penjelasan dari Bapak Ibu Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Investasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata dan Kepala Badan Gizi Nasional. Sehubungan dengan kita sudah lewat maghrib, jadi tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warnain rambut dulu ya, 5 menit aja kok. Hah? Warnain rambut? 5 menit? Rambut beruban tertutup 100% hanya dalam 5 menit. New Henna Shampoo Color. Sektor jasa keuangan melihat penerapan tarif Trump dan juga risiko yang dialami oleh sektor jasa keuangan dan bagaimana mitigasi kemungkinan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan bisa direvisi ke atas lebih lanjut lagi. Dapat disampaikan bahwa rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 30 Juli 2025 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga. Dalam laporan terbarunya, IMF meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 dan 2026.
Peningkatan ini didorong oleh aktivitas ekonomi pada semester pertama 2025 yang lebih baik dibandingkan proyeksi awal. Lalu, tarif resiprokal Amerika Serikat lebih rendah dari yang diumumkan sebelumnya, perbaikan likuiditas global, serta kebijakan fiskal yang akomodatif. Tensi perang dagang mereda seiring dengan kesepakatan tarif antara Amerika Serikat dengan beberapa negara mitra utama. Sejalan dengan itu, indikator ekonomi global menunjukkan tren membaik dan tercatat di atas ekspektasi, ditunjukkan oleh kinerja manufaktur dan perdagangan global yang meningkat, serta rilis pertumbuhan beberapa negara utama di kuartal kedua 2025 seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang lebih baik dibandingkan ekspektasi sebelumnya. Pasar keuangan global secara umum menguat dengan investor melakukan risk on dan volatilitas yang juga menurun, diikuti berlanjutnya aliran modal ke emerging market termasuk Indonesia. Di sisi perekonomian domestik, indikator permintaan masih terjaga stabil, terlihat dari laju inflasi yang rendah dan pertumbuhan uang beredar dalam tren yang meningkat. Indikator sisi penawaran masih mix dengan surplus neraca perdagangan yang persisten dan cadangan devisa di level yang tinggi. Meskipun PMI manufaktur masih di zona kontraksi. Kesepakatan Indonesia dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif menjadi 19% yang menjadi salah satu tarif terendah di kawasan, diharapkan akan menciptakan peluang yang meningkatkan daya saing Indonesia, terutama dibandingkan dengan negara-negara lain yang menghadapi tarif yang lebih tinggi dari Amerika Serikat. OJK menyambut baik afirmasi peringkat kredit sovereign Indonesia oleh Standard & Poor's, global rating pada level BBB atau triple B untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini mencerminkan kepercayaan yang terus terjaga terhadap kekuatan fiskal, ketahanan ekonomi, serta sektor keuangan Indonesia yang solid. Selain itu, kinerja perekonomian global yang membaik, ketegangan perang dagang yang mereda, dan tercapainya kesepakatan perdagangan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat diharapkan dapat memberikan ruang optimalisasi kinerja intermediasi industri jasa keuangan bagi sektor prioritas dan sektor yang berpeluang mendapatkan dampak positif atas kepastian kesepakatan perdagangan itu. OJK mendukung penuh kebijakan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri, merealisasikan peluang-peluang yang ada, termasuk meningkatkan peran lembaga jasa keuangan dalam skema pembiayaan untuk program prioritas pemerintah dengan tetap menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang baik, serta berfokus pada penguatan ekosistem jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, OJK juga melakukan langkah-langkah deregulasi, di antaranya di industri pegadaian, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga keuangan mikro atau PVML yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Agusman. Selanjutnya, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan perizinan, pengawasan, serta menjaga integritas SJK, OJK memperkuat kerjasama pertukaran data dengan Kementerian Hukum melalui penandatanganan perjanjian kerjasama Kementerian Hukum dan OJK. OJK juga sedang menyusun rancangan surat edaran OJK tentang profesi penunjang
di sektor jasa keuangan sebagai ketentuan turunan POJK 5 tahun 2025 tentang profesi penunjang di sektor jasa keuangan yang antara lain mengatur teknis kompetensi dan asosiasi profesi penunjang yang menyediakan jasa di sektor jasa keuangan. Gangguan tenggorokan buat kamu gak nyaman? Bukan kamu aja, orang lain juga. Strepsils dengan antiseptic action cepat legakan tenggorokan dari awal gejala. Saat Strepsils, kapan aja? Terima kasih Bu Kiki. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan pertama dari Gusti Kompas. Bagaimana sektor jasa keuangan melihat penerapan tarif Trump dan juga risiko yang dialami oleh sektor jasa keuangan dan bagaimana mitigasinya. Kalau kami memandang bahwa kesepakatan yang dicapai, tentu kita masih menunggu secara resmi berlakunya dari kesepakatan tadi, tapi apa yang dicapai antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah AS ini kan merupakan bagian dari apa yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap semua perdagangan negara-negara lain dengan Amerika Serikat. Tentunya dalam konteks itu kita melihat bahwa perubahan yang betul-betul mendasar atau disruptif ini akan berlangsung terus ke depan, setidaknya dalam melakukan perdagangan dengan Amerika Serikat. Nah, dalam konteks cara pandang seperti itu, kami melihat bahwa hasil dari kesepakatan Amerika Serikat dengan Indonesia memberikan sisi yang cukup positif terutama kalau dilihat dari aspek ekspor produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat yang telah ditetapkan dikenakan tarif 19%. Hal itu kita perlu melihatnya dibandingkan dengan ekspor dari negara-negara yang menghasilkan produk serupa ke Amerika Serikat juga. Nah, ini ada tabel yang memperlihatkan 6 ekspor utama, produk ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat yang secara total dari 6 produk ini nilainya mendekati 14 miliar dolar yang adalah 52% dari ekspor Indonesia ke Amerika Serikat atau 52% dari impor Amerika Serikat berasal dari Indonesia. Nah, kalau kita lihat masing-masing, mungkin bisa di zoom in untuk yang sebelah kiri misalnya, itu adalah untuk produk listrik ataupun electrical dan suku cadangnya. Itu bisa kita lihat bahwa ekspor Indonesia itu sebesar 4,83 miliar dolar. Nah, itu berada dari sejumlah negara yang melakukan ekspor produk serupa ke Amerika itu masih berada di paling bawah. Nah, tapi di atasnya itu adalah negara-negara yang dikenakan tarif impor masuk oleh Amerika Serikat, ada yang sama dengan Indonesia, ada yang sedikit lebih rendah, tapi juga cukup banyak yang lebih tinggi daripada Indonesia. Nah, terutama yang paling atas itu, yaitu RRT. Nah, kita tahu bahwa kesepakatan antara Amerika Serikat dengan RRT belum tercapai. Tapi kita bisa antisipasi lah. Nampaknya kalaupun dicapai kesepakatan tadi, antisipasinya tidak akan lebih rendah daripada Indonesia ataupun sama.
Jadi sebenarnya ruang untuk meningkatkan dari apa yang ekspor kita untuk barang-barang listrik ini ya, atau electrical equipment dan machinery serta suku cadangnya itu terbuka luas jika disandingkan dengan apa yang dialami oleh negara lain. Begitu juga untuk yang di bawahnya itu untuk alas kaki ya. Itu dua saingan utama Indonesia yang lebih besar karena kita adalah nomor 3 dengan besaran 2,64 miliar dolar yang adalah sebenarnya hampir 9% dari ekspor kita ke Amerika Serikat. Itu di atasnya adalah China, lagi-lagi yang kita antisipasi akan terkena tarif lebih tinggi, dan Vietnam yang memang 1% lebih tinggi daripada Indonesia. Lalu kita bergerak ke kanan, itu adalah untuk minyak nabati, kemudian atas sedikit, nah, itu minyak nabati ekspor dari negara-negara utama eksportirnya ke Amerika Serikat. Nah itu kita lihat bahwa kita nomor 2 di situ, dan yang paling tinggi itu adalah Kanada. Nah, terus terang untuk Kanada ini kami belum memperoleh informasi detail apakah Kanada untuk produk, kalau dari Kanada ini jenisnya adalah canola ya, atau minyak nabati dari jagung. Belum tahu kami apakah ini termasuk cakupan persetujuan MCA, Meksiko, Kanada, Amerika atau tidak. Kalau tidak termasuk maka dia kena 35%. Tapi kalau termasuk dia tidak terkena tarif sama sekali. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan yang lain, kita lihat bahwa ruang untuk meningkatkan ekspor kita dari besaran yang ada di tahun 2024 ini ke tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lainnya, nah itu juga besar. Nah, ini terus terjadi dengan produk lain yang ada di dalam top 6 atau 6 tertinggi ekspor kita ini ke Amerika Serikat. Berikutnya adalah garment, ya. Dan kemudian sebelah kanannya adalah karet dan produk karet, ya. Kemudian yang bawah kanan itu adalah furniture. Nah, dari tayangan ini bisa terlihat bahwa peluang untuk kita meningkatkan daya saing itu terbuka lebar. Dilihat dari kacamata posisi ekspor kita sekarang dan ruang untuk bisa meningkatkannya dibandingkan dengan tingkat tarif yang dialami oleh negara-negara lain yang juga mengimpor produk serupa ke Amerika Serikat. Nah, dalam kaitan itu tentu kami di bawah koordinasi dari pemerintah mendukung upaya kita lebih lanjut meningkatkan daya saing sehingga kita bisa terus memanfaatkan peluang tadi itu di tengah-tengah tentu kondisi yang disruptif itu justru memanfaatkan ruang yang ada untuk peningkatan ekspor. Utamanya adalah bagaimana kita bisa memperbaiki dan memperkuat terus iklim berusaha dan iklim investasi di Indonesia. Nah, secara khusus terkait dengan perkreditan dari perbankan yang diberikan alokasinya kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor di beberapa komoditas utama ini. Nah, ini sedang dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh Pak Dian dan bidang perbankan untuk melihat bagaimana ruang yang bisa dimanfaatkan dalam konteks pembiayaan dimaksud. Nah, semula kami mendalami angka-angka alokasi kredit ini kepada produk-produk ekspor utama kita ke Amerika Serikat sebenarnya dilihat pada waktu dicanangkannya
tanda petik Liberation Day oleh Presiden Trump, sehingga menghitung risiko dan bagaimana memitigasinya. Tapi setelah angkanya sekarang ini bisa dikatakan hampir final dan sudah dapat angka besaran spesifik, justru bisa melihatnya dari data-data tadi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk ke depannya. Saya rasa begitu perspektif melihat perkembangan terkini dari pembicaraan dan juga kesepakatan yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat untuk perdagangan bilateralnya. Justru bisa melihatnya dari data-data tadi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk ke depannya. Saya rasa begitu perspektif melihat perkembangan terkini dari pembicaraan dan juga kesepakatan yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat untuk perdagangan bilateralnya. Untuk hal-hal lainnya, baik dari aspek keinginan ataupun komitmen untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, kami juga memandangnya positif, ya. Karena kalau itu terkait dengan produk energi, migas misalnya, nah tentu ini memperluas sumber pasokan dari energi migas yang memang sangat strategis bagi Indonesia untuk menjaga keamanan kebijakan energinya, energy security. Jadi dengan semakin banyaknya sumber untuk pasokan dari energi energi migas di Indonesia, tentu ini memperluas juga daya tahan kita untuk menjaga energy security. Begitu juga halnya dengan beberapa komitmen lain untuk produk-produk utama. Disebutkan adalah antara lain kedelai maupun beberapa lain. Itu terkait dengan melihat hal tadi. Nah, sedangkan untuk menjaga dampak risiko fluktuasi yang terjadi di pasar saham, kami sudah sampaikan di waktu sebelumnya dan Pak Inarno juga sudah mengulangi bahwa apa yang dilakukan serangkaian kebijakan dan relaksasi bagi pelaku industri untuk di pasar modal sampai saat ini masih diterapkan, dan yang sebagian lainnya dapat direaktivasi apabila diperlukan, termasuk tentu yang terkait dengan asymmetric auto rejection ARB dan trading hold, dan juga kebijakan terkait dengan buyback saham tanpa rups. Itu saya rasa tadi Pak Agusman juga sudah menjelaskan langkah deregulasi di sektor PVML yang juga dimaksudkan untuk bisa merespon dan memperkuat pertumbuhan di pembiayaan di bawah PVML, sehingga juga bisa memitigasi dari risiko kemungkinan dampak dari apa yang terjadi di perdagangan internasional ini kepada industri-industri di bawah PVML. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, ada beberapa pertanyaan, tapi saya rasa gabung saja juga dengan pertanyaan dari Mbak Monik, ya, Palit News, tentang fenomena konsumen berbelanja di Indonesia. Nah, untuk yang pertumbuhan ekonomi itu kita ketahui bahwa IMF melakukan update dari pertumbuhan ekonomi dunia
dan di dalamnya adalah update juga termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2025 dan 2026. Semula IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah masing-masing 4,7% di tahun ini dan tahun depan. Tapi dengan pemutakhiran yang baru saja dirilis pada bulan ini, maka pertumbuhan itu meningkat menjadi 4,8% untuk tahun ini dan 4,8% untuk tahun depan. Nah, ini menunjukkan bahwa sama dengan pandangan yang kami sampaikan, sekalipun kebijakan pemerintah Amerika Serikat itu menimbulkan disrupsi besar, tapi dengan dicapainya kesepakatan, setidaknya memberikan satu sinyal dan kepastian mengenai bagaimana ini akan berujung dalam suatu keputusan ataupun kesepakatan yang kemudian akan menjadi masukan bagi pergerakan ekspor impor dan juga pada responnya nanti investasi dan kepastian berusaha. Nah, ini membawa angin baik kepada pertumbuhan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri. Dan tentu kami berharap dalam pelaksanaannya nanti, apabila dalam realisasinya juga kita bisa melihat dampak positif dari peluang-peluang yang kami sampaikan tadi, maka ada kemungkinan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan bisa direvisi ke atas lebih lanjut lagi. Kita tunggu tentu realisasi lebih lanjut, terutama tadi kalau kita juga bisa memanfaatkan ruang yang terbuka dari pengaruh eksportir negara-negara lain maupun juga untuk perbaikan iklim usaha dan investasi di Indonesia. Terkait dengan fenomena ini, saya rasa fenomena berbelanja atau di pusat perbelanjaan, saya rasa mungkin juga tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di level produksi dan juga tadi pertumbuhan ekonomi. Jadi pada saat terjadi kondisi yang lebih tidak pasti secara cair di waktu beberapa bulan terakhir ini, tentu banyak pihak yang lebih mengambil posisi menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan. Ya. Saya rasa kalau itu terjadi di dalam konteks konsumen, saya rasa wajar saja. Tapi dengan kepastian yang sudah lebih jelas dengan hasil yang telah dicapai, maka tentu ekspektasi kita juga sama dengan pihak produsen dan investor, maka konsumen pun akan memperoleh kepastian lebih baik terhadap keputusan yang dapat mereka ambil untuk menentukan belanja lebih lanjut ke depan. Saya rasa demikian mengenai respon tadi, dan tentu berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, beberapa hal yang sudah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan, termasuk juga mempercepat dan akselerasi belanja pemerintah, tentu akan membawa dampak positif kepada pergerakan perekonomian dengan belanja yang lebih besar tadi itu. Saya rasa itu hal-hal yang ditanyakan kepada saya, dan saya kembalikan ke